siaran ini di kota-kota di mana ada jaringan radio Samaran dan juga radio jaringan Gramedia Group lainnya. Dan tentu saja di tempat lain Anda sudah menggunakan kami lewat radiosmartfm.com lewat audio streaming. Saya Jalur Lembah. Kita kembali dalam Perspektif Indonesia. Topik kita kali ini terkait dengan berita kabar yang kita dengar dalam satu pekan ini tentang ditutup atau rencana tutupnya sejumlah pabrik dari sebuah perusahaan, dan apakah yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita bisa menyikapinya serta aplikasinya bagi perekonomian kita secara luas. Kita akan diskusi dengan sejumlah narasumber yang berpotensi masing-masing di bidangnya. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Ahmad Dobel, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, dan sekarang beliau bertindak sebagai chairman atau pimpinan dari Panasonic Global, sebuah perusahaan yang diberitakan juga akan menutup dan lay off sejumlah karyawan. Selamat pagi Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Pak Ahmad ada anggota DPR RI, sudah pindah-pindah komisi, sekarang ada di komisi 11, Muhammad Sarmuji dari Partai Golkar yang kita doakan juga konsolidasi partai juga mulus ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ini pengawas atau katakanlah semacam polisi bagi pesaing usaha. Ada kawan Anda di sini, Ketua KPPU, Komisi Pengawas Pesaing Usaha, Dr. Muhammad Syahrawi Rauf. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nah, yang terakhir tidak kalah pentingnya, Direktur dari Penyelesaian Perselisihan. Nah, ini sebuah direktorat yang pasti paling pusing di Kementerian Tenagakerjaan, Bapak Sahat Sibulan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Pak Sahat adalah Direktur Penyelesaian Perselisihan pada Kementerian Tenagakerjaan. Nah, saya mulai dari yang agak mencolok. Mungkin karena nama-nama perusahaan yang muncul adalah nama-nama yang mungkin produk yang ada di rumah kita, sehingga perusahaan ini jadi lebih seksi ya. Mendengar kata Toshiba, mendengar kata Panasonic, isu tentang pindah atau tutupnya pabrik ini jadi serius. Nah, para pegawai mungkin bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi, dan mungkin bisa kita lihat ke situasi akan jadi begini rumit, dan hari ini kalau tidak salah ada rencana demo dari sejumlah serikat pekerja. Pak Ahmad Pak. Sedikit saya jelaskan tentang Panasonic Global di Indonesia. Perusahaan ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 60, tapi waktu itu belum diorganisir. 60 ya. Kenapa? Karena pada waktu belum ada undang-undang PMA. Undang-undang PMA pada 65, 66 atau 68, waktu itu baru dibentuk di tahun 1970. Jadi almarhum pendiri perusahaan mendirikan industri elektronika itu dimulai dengan radio transistor. Ya. Nah, kenapa radio transistor? Karena waktu itu listrik itu belum sebanyak seperti sekarang. Ini bahaya Muhammad Global ya. Tujuannya adalah dengan radio transistor, apa yang disampaikan oleh almarhum Presiden Soekarno pidato bisa didengar oleh masyarakat di desa-desa. Jadi semangat visinya pada waktu bagaimana bisa mendukung semua program pemerintah. Tahun 62 ketika ada Asian Games, almarhum diberi kesempatan untuk membuat TV pada waktu itu untuk mendukung Asian Games hitam putih bersama waktu itu TVRI waktu itu tidak salah baru ada ya. Dalam perjalanannya sampai dengan sekarang ini perusahaan Panasonic Global Indonesia itu kalau dilihat dari jumlah tenaga kerja ya itu lebih kurang hampir dengan seluruh grup ya itu ada lebih kurang 15.000 orang. Dan yang dibuat dari radio, televisi, black and white, kita mengembangkan terus kepada alat rumah tangga, membuat baterai, ya, produk energi, termasuk baterai manganis lithium, komponen healthcare, kemudian lighting fixtures.
dan yang lainnya itu pertumbuhannya itu cukup baik. Bahkan ekspornya pun juga kita mendapat kesempatan karena kita punya iklim investasi pada waktu itu yang sekarang pun juga sebetulnya lebih baik, sehingga itu cukup baik. Walaupun kalau dibandingin Malaysia dan Vietnam masih kalah kita, ya dari segi produksi. Tapi sebetulnya kita pertumbuhannya jelas. Jadi ada isu tentang, bukan isu ya, pemberitaan tentang bahwa Panasonic itu mau PHK kan, itu sebetulnya dan tutup pabrik itu tidak demikian. Karena bagaimana perusahaan kan industri, kita kan harus bagaimana kita harus bisa menang dalam persaingan. Tentu kita harus melakukan pertama product development, yang kedua kita harus berupaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kebetulan apa yang dibuat dari lighting itu tipe produksi FL, lampu CFL. Yang kita rubah itu kepada produk added value dan lampu LED. Ya. Karena cost produksinya itu LED itu lebih sudah mendekati produksi CFL itu sendiri. Dan ini produk masa depan dan lebih ramah lingkungan dan lebih baik, lebih efisien. Nah itu yang kami lakukan. Jadi rubah strategi ya? Rubah strateginya. Yang dibuat di 3 pabrik jadi 2 pabrik. Karena sudah menjadi lebih efisien. Gitu. Karena kita selalu meningkatkan produktivitas dan efisien, apalagi menghadapi persaingan ketat ini khususnya dalam minyak. Nah, itu. Jadi tidak benar kalau kita menutup pabriknya. Kasusnya mungkin berbeda dengan Toshiba. Karyawannya cuma ada 15.000 yang itu cuma 500 orang. Bentar lagi juga kalau itu tumbuh lagi dan ada perkembangan daripada bisnisnya sendiri, pasti akan ada peningkatan. Dan 500 tadi dibayar bersama dengan cukup dong. Loh iya, karena kita kasusnya beda sama China juga pembunuhan di mereka. Beda kasusnya sama Toshiba ya. Kasusnya masing-masing perusahaan punya temanya berbeda-beda masalah yang dihadapi. Oke, Pak Saad Siburan, apakah sudah ada laporan-laporan yang cukup signifikan di sana terkait dengan berita yang muncul begitu Toshiba dan Panasonic mewakili sebuah ingatan kita yang kuat karena mereka adalah brand yang cukup kuat dan top of mind dalam industri gitu. Tapi mungkin pada sektor lain, apakah memang seseram yang diberitakan di media? Baik, terima kasih, dan memang forum ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk sembari melakukan klarifikasi pencerahan untuk pemahaman bagi kita semua tentang isu-isu, atau kalau kami nggak mau menggunakan isu ini, berita-berita yang dibuat di media massa maupun medsos tentang PHK. Pada saat itu kita memang kalau ada berita yang dibuat di media massa, medsos, itu semua langsung kita klarifikasi. Jadi pertama yang kita klarifikasi pada saat kemarin itu adalah ini bukan kenapa populer di sini ya, bukan. Jadi apa yang disampaikan tadi memang pertama Pak Gubernur dan Mondi, kami kemarin langsung stop lokasi setelah mendapatkan lokasi Panasonic yang di Bekasi. Setelah kami dapat informasi itu perlu kita klarifikasi sebenarnya ini. Jadi disadar betul bahwasanya jumlah yang Panasonic Global Eco Solution itu yang dari Panasonic Lighting Indonesia ini kan jadi di merger jumlahnya 508 orang. Dan itu sebenarnya mereka saat ini kalau kami lihat sedang proses perundingan penyelesaian. Jadi ada begini, tadi yang kami katakan Pak Gubernur kan begini, dipindahkan ke pabrik yang ada di Bogor sama di Pasuruan. Jadi bagi pekerja ditawarkan siapa yang mau ikut pindah atau siapa yang Golden Second. Kalau Golden Second sebenarnya sudah akan dilihat. Jadi memang prinsip-prinsipnya pada saat saya datang ke Panasonic itu agar semua persoalan masalah tenaga kerja itu dapat diselesaikan. Gitu ya. Tapi kalau terkait dengan berita-berita PHK itu perlu kami sampaikan di sini. Prinsipnya sebenarnya pemerintah itu membuat adanya PHK. Itu
tegas gitu. Pemerintah menolak PHK, dan itu juga sering disampaikan menteri kami. Kalau memang ada kita cek, dan kalau memang ada PHK kita tolak pertahanan PHK. Jadi untuk penolakan itu kan begini, mencegah terjadinya PHK itu. Kita minta kepada perusahaan agar melakukan efisiensi seperti contoh mengurangi upah di tingkat manajer, mengurangi shift, membatasi atau menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja. Jadi itu sikap-sikap pemerintah dan meliburkan atau merumahkan pekerja, tidak atau memperpanjang kontrak pekerja. Dan ini yang selalu dilihat prakteknya dunia usaha. Yang pertama adalah tidak memperpanjang kontrak kerja di perusahaan tersebut. Kemudian kalau memang upaya-upaya tersebut juga tidak dapat juga menghindari terjadinya PHK, maka dilakukanlah perundingan secara tripartit. Melalui perundingan secara tripartit ini diharapkan bahwasanya kedua belah pihak sepakat memang kondisi yang ini akhirnya kedua belah pihak sepakat. Pak Siburan, ya berapa perusahaan, beberapa pabrik, atau berapa jumlah pekerja yang layoff dalam 1-2 pekan ini terkait dengan berita tersebut? Jadi begini, sesungguhnya kalau yang kami lihat ini masih rencana semua. Seperti PTPOK gitu ya, seperti PTPOK belum kelihatan ya, belum kelihatan. Karena memang meskipun menghentikan ini kan PTPOK itu belum 35 orang itu karyawannya, baru seperti Chevron juga belum melakukan PHK, baru kemudian seperti apa? Seperti Toshiba juga belum melakukan PHK ya. Jadi mereka masih dalam proses perundingan tentang penyelesaian masalah PHK-nya. Jadi sampai sekarang pertanyaannya, apakah pekerja masih dibayar upahnya? Jawabnya masih dibayar. Yang paling menarik, jadi tidak sedramatis yang kita dapatkan di. Ini yang menarik di sini, Pak Gobel ada di sini, kita klarifikasi di Pak Gobel. Perusahaannya dulu tahu sejak bulan berapa itu kan nggak beroperasi lagi itu, tetapi sampai sekarang masih dibayar upahnya terhadap 508 orang itu. Sampai sekarang masih dibayar upah semua. Upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan kemudian kesehatan. Jadi kalau kita lihat, inilah Kementerian Ketenagakerjaan selalu memantau kondisi ketenagakerjaan itu dan melakukan koordinasi dengan dinas setempat untuk secepatnya mengantisipasi bila ada hal perundingan tidak jatuh kesepakatan itu. Oke, Pak Sarjuna, terima kasih. Kita masih punya banyak waktu. Kita sudah membuka dengan Pak Gobel, pemimpin dari Panasonic Global yang seperti yang diceritakan oleh Pak Gobel dan Pak Sarjuna, ternyata tidak seserati yang dibaca dalam pesan di media. Nanti kita akan lanjut lagi, ada Pak Sarmuji dari DPR dan Pak Syarkawi. Kita istirahat iklan sebentar saja. Tapi juga masih terkait perekonomian kita. Dan tadi setelah para Gobel dan Pak Sarmuji dari Kementerian Ketenagakerjaan, saya mau tanya ke DPR karena beliau ini wakil saya, ke kita ya. Pak Sarmuji, kan soal PHK ini kan ada dua. Satu yang dijelaskan secara real oleh Pak Rahmat dan Pak Sarmuji, yaitu jumlahnya sekian di Panasonic 508 dan ternyata belum juga PHK, masih dibayarkan gajinya terus di-import 35 kalau tidak salah itu realnya. Tapi kan ini juga bermain dengan pesan dan kesan di luar kan memunculkan ini nama-nama besar, jangan main-main. Toshiba, Panasonic, Ford, itu kan nama-nama besar dan ada di negara-negara yang penting, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Nah, kalau ini muncul keluar dan kita kan tidak sedang berdiri sendiri, berada dalam permainan sendiri. Ada negara-negara tetangga yang sudah mengundang mereka, ada bukan hanya Vietnam dan Malaysia, Thailand, ada Laos, bahkan Myanmar sudah bersiap-siap. Jadi maksudnya apakah ini tidak bisa dianggap serius? Bukan sekedar soal demo buruh yang akan macet dan segala macam, tapi soal yang lebih serius dari itu. Ya, mungkin kali ini
pemerintah tidak boleh menyebarkan isu ini karena bagi saya ini peringatan dini terhadap sesuatu yang mungkin saja ke depan bisa jauh lebih membahayakan. Persoalan PHK ini persoalan dua hal. Yang pertama, persoalan persaingan di dunia usaha itu sendiri, persaingan barangkali Panasonic dengan Samsung atau Toshiba dengan Samsung dan sebagainya. Persaingan sudah barang-barang ya dengan produk impor yang lebih murah dan ilegal ini saling menyesuaikan diri. Jadi ini lama-kelamaan pasti akan mencari titik keseimbangan. Itu yang pertama. Jadi produk-produk yang berkualitas itu berhadapan dengan produk baru yang inovatif, yang fitur-fiturnya mungkin lebih banyak dan harganya lebih murah. Lebih murah itu karena mungkin legal, karena ongkos produksinya lebih murah dan sebagainya. Yang kedua, ini persaingan mengenai rebutan investasi. Saat ekonomi dunia ini melemah, usaha untuk menarik investasi ke negara-negara yang berkembang itu menjadi sangat sengit. Misalkan tadi Bung Ican sampaikan Myanmar, Cina, Laos, Malaysia dan sebagainya. Dan negara-negara ini menyediakan fasilitas yang luar biasa baik tawaran-tawarannya dibandingkan dengan Indonesia. Misalkan tentang ketersediaan energi, tentang insentif pajak. Energi itu misalkan suplai gas. Kita di DPR itu sependek pengetahuan saya setiap periode, mulai periode kemarin lagi, itu selalu mengingatkan tentang ketersediaan gas untuk industri misalnya. Tetapi sampai saat ini problem itu masih terjadi. Alokasi gas untuk industri masih kurang. Kadang-kadang juga harganya juga lebih mahal suplai itu. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Kalau kita mau serius, kita harus tangani dengan sungguh-sungguh iklim investasi kita. Termasuk misalnya misalnya industri kan tidak bisa tiba-tiba langsung bikin. Kan dia punya komponen-komponen, punya bahan baku yang harus menjadikan bahan-bahan itu menjadi industri kan? Iya, persis. Ketersediaan berdiri sendiri. Betul, ketersediaan bahan baku itu penting, ketersediaan bahan support itu juga penting. Misalkan tadi yang sempat kita diskusikan saya tadi informal tadi itu. Misalkan persoalan garam industri. Garam industri kita itu kan tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena HCl kita karena secara kimiawi air laut kita itu belum memenuhi syarat untuk dijadikan bahan garam industri. Tetapi karena barangkali politik pencitraan seolah-olah ini mau ditutup impor garam industri, padahal itu sangat perlukan pada industri. Tidak boleh ditutup kalau kita punya. Kalau kita punya pada industri pertambangan itu sangat diperlukan. Bagaimana mau melakukan pengeboran padahal itu membutuhkan jenis garam industri yang tingkat HCl-nya itu 90. Jadi membayangkan garam industri itu tidak sama dengan garam yang kita sangat berbeda. Kadang-kadang kita dikacaukan seolah-olah kita bisa produksi laut kita luas, padahal laut kita luas tapi memang standarnya belum memenuhi untuk garam industri. Misalkan satu dan mau ya kita rendah hati untuk mengatakan kita belum bisa. Ya. Jadi kita harus ingatkan kepada pemerintah ini bukan persoalan yang sepele. Di saat pertumbuhan ekonomi dunia tidak memenuhi target yang awalnya 2,8 ternyata 2,4 turun dari 2,6 pada periode sebelumnya. Tetapi berbicara sekali lagi, di samping ada berita-berita yang negatif, sebenarnya ada berita-berita yang positif juga. Misalkan tingkat inflasi kita relatif terkendali, investasi kita relatif masih juga tumbuh. Investasi kita itu realisasinya tumbuh 17,8%, bahkan komitmen investasi di seluruh sektor secara general itu tumbuh 17,8%. Ada tekanan pada ini nggak sektor yang labor intensif. Nah itu yang pemerintah harus fokuskan supaya mengarahkan pada labor yang intensif untuk mengatasi gejolak tenaga kerja. Oke. Pak Sarkawi kan soalnya macam-macam nih. Ada efisiensi, ada teknologi. Kan teknologi makin maju biasanya kebutuhan kepada tenaga kerja makin kurang. Tapi ada juga persaingan. Nah,
persaingan perusahaan. Persaingan itu obat dalam ekonomi, obat dalam bisnis. Tapi kalau persaingan sehat, soal yang Anda uruskan bukan persaingan sehat. Tadi misalnya persaingan antara brand, antara produk-produk A, B, C, D kan biasa saja. Mereka tuh punya kreativitas, beriklan, berpromosi, kampanye, communication dan segala macam. Tapi yang Anda uruskan ini seperti ya ada perusahaan atau industri yang tidak bisa efisien karena sebenarnya bahan baku atau pasokannya itu tidak efisien juga. Dan kenapa tidak efisien? Karena ada problem persaingan yang sehat. Gimana petanya? Ya, yang pertama tadi sudah juga ada sumber sebelumnya. Ini kalau saya mau lihat dulu Pak Ican dari sisi yang lebih makro. Kemarin BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat 2015 itu sekitar 5,02%. Meskipun di 2015 kita hanya bisa tumbuh 4,79%. Tapi satu hal yang membahagiakan adalah karena pertumbuhan ekonomi yang 4,79% di tahun 2015, kemudian 5,02% di kuartal keempat 2015, kontributor utamanya itu adalah sektor industri. Makanya saya agak heran Pak Ican kalau kita terlalu khawatir dengan persoalan PHK ini, karena justru kontributor pertumbuhan ekonomi kita yang 5,02 di kuartal keempat dan 4,79 itu adalah sektor industri. Industri kita itu tumbuh luar biasa dan nilai investasinya juga semakin meningkat. Termasuk saya kira di industri elektronik ya. Di industri elektronik, komponen elektronik justru mengalami pertumbuhan. Nah, sehingga menurut saya persoalan yang terjadi di beberapa komoditas industri, misalnya ada di elektronik, di Panasonic, kemudian di Toshiba, kemudian di Ford, itu lebih ke persoalan mikro masing-masing perusahaan. Karena faktanya secara makro industri kita itu tumbuh. Dulu ekonomi kita sejak 2010 sampai 2014 kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu justru dari consumption, itu household consumption. Nah, sekarang ini mulai bergeser ke industri yang memberi kontribusi. Kemudian yang kedua, belanja infrastruktur oleh pemerintah. Jadi government spending on infrastructure. Nah, saya kira ini kabar yang sangat positif yang justru menggembirakan. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat strategi di masing-masing industri, katakanlah di otomotif ya, dari sisi persaingan usaha. Terus terang kita di KPPU terus memonitor industri otomotif kita ini, karena di industri otomotif memang persaingannya lumayan, ini bisa dibilang lumayan sehat, bisa juga dianggap kurang sehat ya, karena terus terang produsen otomotif yang besar-besar itu kita monitor terus, dan memang di setiap negara itu ada misalnya produk otomotif dari Jepang, kemudian produk otomotif dari Eropa maupun Amerika, itu cenderung ada grup-grup ya. Korea termasuk Korea, Cina saya kira belum bunyi ya. Nah, tapi khusus untuk beberapa yang sudah eksis, mereka itu punya forum-forum, asosiasi-asosiasi di mana mereka itu mengumpul untuk mengkoordinasikan ya katakanlah strategi pasar untuk masuk di pasar Indonesia. Nah, ini ada positifnya bagi industrinya, tapi jangan sampai juga mengarah ke kartel di industri otomotif. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Kemudian yang kedua di motor juga. Produsen motor di Indonesia khususnya untuk skutik dan bebek itu kan hanya ada dua perusahaan yang memang sangat dominan. Nah, ini juga kita monitor. Nah, kita setuju bahwa ada produk development yang begitu dinamik, kemudian mereka sering-sering ngumpul untuk mengkoordinasikan R&D dan penetrasi ke pasar lokal kita, tapi kita tidak ingin ngumpul-ngumpul itu berubah menjadi kesepakatan yang mengarah ke persekongkolan yang ujung-ujungnya adalah kartel. Nah, itu yang polisinya. Itu betul. Makanya kita monitor terus. Kita melakukan pengawasan yang terus menerus. Nah, tapi sekali lagi intinya adalah bahwa kita tidak perlu khawatir terlalu jauh dengan PHK yang terjadi. Jadi seperti tadi dikatakan Pak Rasa dan juga dikonfirmasi oleh Pak Sahat, sebenarnya situasinya tidak sekeras, tidak seseram yang dilayangkan. Karena misalnya, tapi tidak juga artinya buat pemerintah, apalagi pada sektor-sektor ekonomi ini ya udahlah kalau itu
tidurnya aja. Cuma yang harus dilakukan pemerintah sekarang memang ini setiap krisis itu kan selalu melahirkan pemain-pemain baru. Jadi kan biasanya gitu. Jadi 97-98 ada pemain yang exit dari industri, ada pemain baru yang masuk ya. Ini kita lagi menghadapi pelemahan di level global maupun di regional ASEAN. Saya kira secara nasional juga kita agak melemah ya. Karena pertumbuhan ekonomi kita di 2015 itu lebih rendah dibandingkan di tahun 2014. Nah, tapi lagi-lagi satu hal yang menggembirakan. Kalau teman-teman lihat data kuartal pertama dan kuartal kedua, penyumbang pertumbuhan terhadap total pertumbuhan ekonomi kita itu belanja pemerintah itu masih sangat minim. Justru di kuartal ketiga dan bahkan di kuartal keempat penyumbang pertumbuhan itu adalah salah satunya dari belanja pemerintah. Nah, ini harapannya apa? Di kuartal pertama 2016 government spending itu harus benar-benar digenjot, tidak boleh berhenti ya. Kenapa? Karena tren pertumbuhan di kuartal keempat 2015 ini harus berlanjut. Yang salah satu kontributornya itu adalah belanja pemerintah. Kemudian yang kedua, Pak Jokowi sering menyampaikan di media bahwa government spending itu tidak boleh Jawa sentris. Artinya apa? Sama seperti yang dilakukan oleh Pak SBY sebelumnya. Ingin mendorong supaya ada relokasi belanja pemerintah dari Jawa ke luar Jawa. Ingin mendorong supaya industrialisasi itu tidak hanya di Jawa, tetapi juga dilakukan di luar Jawa. Artinya apa? Harusnya sekarang dimulai pergeseran industri yang biasanya hanya ada di Jakarta, Jabodetabek ya, atau Jabodetabek sana, atau hanya ada di Rungkut di Surabaya sana. Ini mulai pindah kayak katakanlah di Kalimantan Timur, mereka punya Maloi, industrial estate, kemudian di Makassar ada kawasan industri Makassar, atau di Manado mereka punya kawasan industri Semangkai di Medan. Nah, saya kira di Palu juga ada. Di Palu juga ada kawasan ekonomi khusus. Nah, kawasan-kawasan industri ini yang harus diberikan insentif sehingga bisa tumbuh menjadi kawasan industri baru dengan dukungan infrastruktur yang cukup, energi yang memadai, termasuk insentif kebijakan ya, termasuk tax dan macam-macam. Nah, saya kira ini yang akan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja kita di masa depan. Pak Rahmat, Anda kan pelaku bisnis. Kalau mendengarkan paparan dari Pak Sarmuji dari DPR dan Pak Sarkawi dari KPPU, apa kita? Saya mau kasih pertanyaan, tapi ada perintah dari Sekolah Komandan, Produser, beriklan, dan Pak Rahmat harus bicara agak panjang, jadi saya bukan bersebentar. Reza, iklan. Kita masih diangkat dan terkomunikasi bersama Bapak Ahmad Global, pemimpin dari perusahaan Ahmad Global dan juga Menteri Perdagangan, Muhammad Sarkawi, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Zaman. Muhammad Sarmuji, Muhammad Sarmuji, kita boleh juga itu kan? Sarmuji anggota DPR RI dari Komisi 11 Partai Golkar, Dr. Muhammad Sarkawi Dodon, Partai Soleh, Dr. Muhammad Sarkawi Rauf, Ketua KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan yang terakhir Bapak Saad Siburan, Direktur Penyelesaian Perselisihan. Nah, jadi kalau hadir di sini yang mau ada perselisihan apa industrial bisa menghubungi Pak Saad. Menghadapi Pak Sarkawi, Pak Rahmat, tumbuh industrinya terutama dari data BPS. Saya ini kalau boleh saya bicara sebagai asosiasi ya, dan sebagai pengawas modal ya. Karena memang saya masih pengurus di asosiasi. Sudah sejak berapa tahun yang lalu, untuk kebutuhan elektronika saja di Indonesia itu boleh dikatakan 50% diproduksi dalam negeri, 50% impor. Dari 50% impor, boleh dikatakan 80% itu ilegal. Kan kita tahu barang-barang yang masuk dari Cina yang mereknya nggak jelas, kan di dalam asosiasi ketahuan. Tapi ini jangan dibilang bahwa kita itu kartel ya Pak ya. Kan kita juga harus mengamankan pasar, ya. Kenapa? Karena pertama, dan yang masuk barang-barang itu adalah barang-barang KW4, KW5. Bagaimana kita mau bertarung sama barang-barang seperti itu di Indonesia?
dibilang kita tidak mampu bersaing. Indonesia mampu bersaing, Pak. Termasuk di ban mobil, Pak. Iya, jadi persoalannya adalah inilah makanya perlu penerapan standar nasional industri. Kalau kita membangun industri, tekstil kita banyak yang ilegal. Waktu itu kawan-kawan dari asosiasi sudah membongkar. Bagaimana kita mau bertaruh dengan adanya impor ilegal masuk dan impor yang banyak ditambah impor ilegal, yang mati kan industri semuanya. Saya sebetulnya mau cek betul nggak tuh angka bahwa industri kita tumbuh. Ya, nah, oleh karena itu menurut saya sekarang adalah dalam menghadapi globalisasi dan krisis ekonomi global, ini sebetulnya momentum buat kita membangun industri, ini kebangkitan. Tinggal bagaimana kita melihat dari kepentingan nasional kita. Kita sekedar ingin membangun itu lapangan kerja, atau kita membangun untuk kepentingan nasional secara keseluruhan, termasuk NKRI dan ketahanan nasional. Ada industri yang dilihat pabrik, Pak, itu industri dan pabrik itu wujudnya sama, ada pabrik, ada orang bekerja. Tapi kalau industri ada hal lain yang harus kita lihat. Kalau pabrik ya besok nggak untuk di Indonesia, itu untuk dipindah. Kalau boleh pilih, itu misalnya untuk menyehatkan perekonomian secara lebih jangka panjang, industri kita apakah seperti core dari perusahaan-perusahaan yang datang dari Jepang sana seperti itu, atau kita fokus pada industri yang lain? Apa pilihan? Kalau ada Ini, kalau menurut saya ini kan banyak tema-tema besar, termasuk misalnya ada krisis pangan, krisis energi dan lain sebagainya. Negara kita negara besar, jumlah penduduk kita besar, pasar kita besar. Untuk melihat itu, tentu apa yang harus kita dorong sekaligus bisa penyerapan tenaga kerja juga besar. Sektor pertanian harus kita dorong, sektor perkebunan, sektor kelautan, industri sektor itu harus kita dorong. Harus industri. Karena itu penyerapan teknologinya besar. Tapi penyerapan tenaga kerjanya besar dengan industri yang added value, kan? Apalagi sekarang tren makanan itu sudah mengarah, dunia sudah mengarah kepada food makanan halal. Ini harus kita arah ke sana. Nah, di samping itu, kalau teknologi seperti industri misalnya, kalau waktu saya di Kadin saya mengatakan industri berbasis budaya. Apa misalnya? Seperti batik, tekstil ya, batik, tenun ikat, soket, terus ada produk herbal. Herbal kita tuh produksinya masih kecil kalau dibanding dunia. Tapi saya lihat di mana-mana orang pakai batik. India lebih besar, nah, enggak persoalannya. Kan gitu, ada batik, ada tekstil, import dengan desain batik. Itu harus kita stop, karena mati di industri. Yang akan mati itu import benar. Kalau yang lewat ya itu dia. Makanya itu yang sebetulnya harus kita lihat, ya kan? Nah, belum lagi industri misalnya menggunakan bahan-bahan lokal seperti karet, ban. Kita tuh besar, Pak. Nah ini harus kita dorong. Bahkan kalau perlu kita dengan mereka, kita arahkan mereka bagaimana industri produk ban yang dihasilkan itu harganya harus bisa sesuai yang bisa diserap oleh masyarakat. Karena itu nanti ada teknologi. Nah itu juga mungkin, mohon maaf Pak Sarkawi, kemarin saya masih sempat seolah itu ada kartel katanya. Padahal itu ada diskusi di antara kawan-kawan, kita minta harga diturunkan sehingga ada kesepakatan mereka untuk menurunkan. Nah, jadi Pak, saya kira kalau masalah kita untuk lapangan kerja global PHK itu sebetulnya nggak perlu terjadi, nggak ada masalah, ya. Asal kita betul-betul, dan elektronika itu penyerapan dibanding sebetulnya untuk daripada kalau kita bangun industri pangan itu kecil jumlahnya. Atau begini Pak, ini kan di hilir kan masalahnya ditangani oleh Pak Sahat. Juga ada kawan-kawan di Kemenaker ya dengan Pak Hanif. Tapi kan masalah hilir itu bisa muncul terus. Kalau hulunya kan beres seperti kita Jakarta dan Bogor. Kita beres itu Jakarta, Bogor dan Garut banyak terdata. Nah, gini Pak, sekali lagi juga, misalnya di tenaga kerja, kita ini sebetulnya mohon maaf Pak. Kita ini mengundang, saya bicara sebagai asosiasi ya, atau sebagai asosiasi apa itu? Elektronika, gabungan federasi ya. Ini sebagai masukan. Kita dalam membangun industri elektronika ataupun otomotif, karena ini industri strategis sebetulnya untuk kepentingan. Karena itu jangan dilihat kita hanya sekedar memberikan kepada investor bahwa tenaga kerja kita murah, enggak. Justru industri ini harus dijadikan untuk membangun sumber daya manusia yang lebih handal. Karena ada unsur teknologi di situ, ada know-how yang luar biasa. Ini harus kita manfaatkan sekaligus untuk mendukung kepentingan nasional kita lebih besar. Sehingga
Kalau mereka keluar dari Indonesia, ini bisa mengambil alih industri itu. Kekuatan kita kan sumber daya manusia. Kalau si investornya keluar, Ya. kita bisa ambil alih. Tapi kan kalau sumber daya manusia kita kuat, kompetitif dibandingkan dia akan keluar di Indonesia. Kuncinya di SDM. Jadi memang di sini juga ada kepentingan dari serikat pekerja, jangan cuma nuntut aja. Bagaimana dia ikut menyumbangkan, mendorong para angkatan tenaga kerjanya untuk lebih produktif dan lebih efisiensi melalui peningkatan skill. Bukan cuma sekedar meminta upah dan lain sebagainya. Ini yang dilupakan sebetulnya perjuangan itu. Pak Sergei, yang utara. Ini tadi saya respon dikit soal kartel di berbagai komoditas ya. Memang kemarin kita terus terang memanggil atau bahkan kita menghukum 6 perusahaan ban di Indonesia. Karena Ini dulu sama ayah tadi. ini ayah juga ada. Karena diduga melakukan kartel. Memang saya setuju Pak Rahmat tadi. Awalnya itu terjadi karena satu masuknya ban-ban ilegal dari suatu negara, katakanlah ban Cina masuk, kemudian ban yang lain masuk ke Indonesia. Sementara mereka ini 6 perusahaan ban itu, mereka sudah punya standar yang tinggi dengan ya pasti Harganya bagus, ya. Relatif tinggi juga. Ada harga. Nah, sehingga memang pemerintah satu SNA itu harus benar-benar ditegakkan, jangan ada SNI ya? SNI, Standar Nasional Indonesia, jangan ada kompromi terhadap itu. Kemudian enforcement terhadap pelanggaran di industri itu harus benar-benar ditegakkan, khususnya kepada barang-barang ilegal itu. Karena misalnya masuknya komoditi atau ban yang ilegal ke pasar domestik kita, ya mau tidak mau teman-teman yang sudah eksis duluan di dalam pasar domestik kita ya akan membuat strategi untuk menangkal itu sendirian. Nah ini yang sesungguhnya bukan tugasnya asosiasi, ini tugasnya pemerintah, karena pemerintah apa makanya asosiasi bertindak. Nah makanya saya kira Pak Ican ini juga pesan kepada pemerintah supaya penegakan hukum di SNI dan enforcement di penyalahgunaan standar dan lain-lain itu harus benar-benar ditegakkan. Nah kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan pemerintah, ini mungkin saya mau sampaikan juga bahwa hampir semua persoalan kartel, persoalan di industri di Indonesia itu justru awal mulanya itu dari kebijakan yang tidak pas. Ini kita banyak menangani persoalan mulai dari daging sapi, bawang putih. Kemarin KPPU menetapkan 12 produsen peternakan unggas ayam sebagai diduga melakukan kartel, dan itu mulai dari Jalkopan, Japa, Wonosobo, di Solo ada 12 perusahaan yang kita tetapkan sebagai diduga melakukan kartel. Padahal mereka ini masuk sama dengan tadi Pak Rahmat Gobel itu masuk di Indonesia itu calon dan jatuh tahun 60-an, 67, 70 masuk, 74 bikin peternakan. Nah cuma penataan di industri peternakan unggas ini yang kurang pas dilakukan oleh Pak Dirjen Peternakan itu dengan melakukan pemusnahan parent stock dari ayam, padahal banyak tempat yang kekurangan parent stock, bahkan di tahun indukan ayam, bahkan di tahun 2010 kita itu mengimpor indukan ayam, malah oleh Kementerian Pertanian lewat Pak Dirjen itu melakukan stabilisasi pasokan DOC dengan cara apa? Memusnahkan parent stock. Nah desain kebijakan penataan di industri unggas ini yang menurut saya kurang tepat, ya, malah mengarah ke praktek kartel. Nah inilah yang sedang kita persoalkan di KPPU. Ini hulu hilir Pak Sarmuji. Jadi nggak bisa misalnya ada pabrik dari seperti saya ulang tadi, misalnya ada pabrik A, kan nggak bisa tiba-tiba pabrik itu bikin sesuatu, kan ada banyak sekali komponen yang terikut dan juga bahan baku. Dan itu tambahin juga sebelum Pak Sarmuji. Di samping tadi kalau bicara soal daya saing kita punya produk ya, kita bagaimana mau melawan produk impor ilegal yang seperti tadi saya katakan KW-nya 45 yang kedua, super ya. Yang kedua kita punya sistem itu, kita impor komponen itu lebih murah daripada produk dalam negeri. Jadi gimana kita mau mengembangkan industrinya? Dan ini mesti antar ke pemerintah industrinya. Yang tadi saya katakan kita kan ada Menko Pak Ahmad ya. Nah kalau ini sudah lama, sekarang juga masih
Nah, saya cuma itu aja sebagai tambah. Maksud saya ingin menyampaikan ini karena ada yang mengatakan bahwa kita memang tidak mampu bersaing. Selebihnya kita mampu bersaing. Kalau kita bilang salah satu yang tidak dimiliki negara-negara ASEAN adalah pasar besar. Pasar besar itu kekuatan kita. Ini harus kita pahami. Jadi itu juga insentif yang besar yang harus kita jaga. Kalau pasar besar berarti yang dibutuhkan adalah membuat produksi, ya industri, bukan menjadi pedagang ya gitu ya. Pak Sarbudi tugas Anda adalah menjelaskan ini kan soal akhirnya tidak hanya satu sektor, dia soal koordinasi dan ada paket regulasi 9 biji dan ya tentunya tidak bisa selesai dalam rapat, tidak selesai dalam dokumen. Soalnya adalah seperti yang diawasi oleh Pak Sarkawi kan bukan kepala hukum ya, tetapi pertarungan di real battle yang ada di lapangan. Nah, ini kan bukan hanya soal industri besar. Ya. Tentu yang direkam oleh media adalah kalau namanya Panasonic, namanya Toshiba, namanya Ford atau yang lain-lain. Kan banyak lagi yang mungkin cuma 20 pekerja, tapi kan ada ribuan perusahaan. Tadi saya cek untuk Pak saat itu lah, Pak Basis, Pak Hujan. Jadi kenapa tadi saya sampaikan juga satu berita baik, misalkan inflasi kita relatif terkendali, karena kita ingin ada kebijakan yang menyangkut bukan hanya tumbuhnya industri besar, pertahanannya industri besar itu, tetapi juga berkembangnya industri-industri kecil. Kalau inflasi kita itu terkendali 4,14% Januari per Januari 2014 ke 2016, itu berarti ada kesempatan kita untuk mengatur agar bunga kredit kita itu menjadi lebih murah juga. Kalau bunga kredit kita itu lebih murah, industri-industri kecil itu bisa bertumbuh. Industri kecil ini tidak bisa bertumbuh karena mereka modalnya kurang. Ketika mau meminta modal ke bank, bunga kreditnya itu sangat tinggi. Mungkin bunga kredit kita itu tertinggi di ASEAN, paling tinggi di ASEAN. Jadi alhamdulillah juga kita yang paling tinggi ya. Iya, tapi itu berita jeleknya itu kok bunga gitu. Jadi harusnya suku bunga kita itu sudah bisa diturunkan karena inflasi kita relatif terkendali. Sekedar untuk buat dramatis, Jepang kemarin bikin bunganya minus. Nah itu luar biasa. Untuk bukan hanya rendah tapi minus. Untuk awalnya dia mau ikat pinggang dari sektor lembaga gitu. Itu yang pertama, menyangkut iklim investasi kita untuk industri kecil. Yang kedua, saya perlu ingatkan, kita juga jangan hanya fokus yang apa yang ada di sekitar kita, Jakarta, Bekasi, Tangerang. Kita juga harus melihat daerah-daerah di mana pertumbuhan ekonomi kita itu sangat rendah. Daerah-daerah itu adalah daerah-daerah penghasil sumber daya alam. Misalkan Papua hanya tumbuh 0,6%, Riau hanya tumbuh 1,9%, kemudian Kalimantan Timur 3,5%. Itu ada daerah-daerah jauh di bawah pertumbuhan nasional. Dengan pertumbuhan yang rendah itu, penyerapan tenaga kerjanya juga sangat rendah. Oleh karena itu saya perlu ingatkan pada pemerintah juga harus memperhatikan, harus memberi treatment khusus pada daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya itu rendah dan pasti bisa dipastikan penciptaan lapangan kerjanya juga rendah. Itu bisa dilakukan oleh apa? Melalui insentif APBN. Pemerintah juga bisa banyak. Ya semua, termasuk bagaimana menyusun anggaran nanti bisa memperhatikan daerah-daerah yang karena sumber daya alam dan komoditasnya itu harganya turun secara internasional, itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang menjadi terganggu. Ya, Pak Saad Sinuran, apakah pertumbuhan pada sektor-sektor itu memang juga ada akibat implikasinya pada problem di perburuan? Baik, terima kasih. Sebenarnya dari tadi kita berbicara tentang dunia usaha, industri. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dunia usaha dan industri, itu harus kita kaitkan juga dengan bagaimana peranan pekerja. Ya, industri tidak jalan dengan pekerja. Jadi peranan pekerja juga sangat dominan untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha dan pertumbuhan industri. Oleh karena bagaimanapun pertumbuhan industri dan pertumbuhan dunia usaha harus didukung oleh kondisioning kondusif tidaknya hubungan industrial itu di perusahaan. Ini harus kita bicara bersama. Jadi sehingga tadi kalau
Kemudian kalau dikatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja bagaimana peranannya untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha dan industri, itu kita selalu melakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan melakukan pembinaan kepada teman-teman kita pekerja, serikat pekerja, dan begitu juga pengusaha. Artinya apa? Artinya adalah agar terciptanya terlaksananya hak-hak pekerja itu secara baik. Jadi kalau yang kita kembangkan sekarang akhir-akhir ini adalah bagaimana meningkatkan dialog antara pekerja dan pengusaha. Coba pernah tanya nggak kenapa kalau demo itu selalu bikin macet? Terutama tol ya, kalau tol itu kan pernah sudah nggak demo tapi perekonomian rakyat di jalan. Sebenarnya begini, itu mogok itu perselisihan itu ada pertama karena belum maksimalnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha, itu tersangka dulu. Kemudian kedua, kenapa belum maksimalnya? Karena kemungkinan begini, ada hak-hak pekerja yang terabaikan, jadi belum tidak dilaksanakan. Ada hak-hak pekerja yang tidak diabaikan. Kalau terabaikan, kemudian ini tidak didukung dengan komunikasi dialog yang baik. Kalau kami lihat sebaiknya di Panasonic lah ya. Jadi kalau kami lihat seperti contoh, kalau contoh seperti kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan Panasonic membayar upah pekerja 500 sekian, 500 yang sudah tidak bekerja, yang tidak melakukan karena pabriknya di tidak kasih gitu, relokasi gitu. Jadi itu yang kami lihat. Jadi peran pekerja itu juga sangat penting dalam membangun pertumbuhan industri, pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Jadi tadi kalau pertanyaan tadi yang menarik tadi bagi kami ini, betul berita media massa itu kita memang betul nggak bisa anggap sepele atau mengabaikannya. Tidak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sungguh-sungguh tidak mengabaikan dan menyepelekannya. Dan kita selalu langsung proaktif untuk melakukan pembinaan dan mendatangkan perusahaan. On the spot checking ya. Oke, ada jurnal 9 yang mau lewat, kita istirahat dulu. Saya jangan lupa sebagai berkumpul untuk PHK dan ekonomi kita bersama Bapak Sahid Sibulat, Direktur Penyelesaian Perselisihan Kementerian Tenaga Dr. Muhammad Syarkawi, Ketua KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Muhammad Sahabuji yang berada di Komisi 11 dari Partai Golkar, dan Bapak Ahmad Dore, Jenderal dari para Senior. Nah, sekarang kita coba beranjak ke depan. Kan industri butuhkan manusia. Tapi sekarang kalau kita lihat dalam term ekonomi, seringkali manusia sebagai manusia atau pekerja atau buruh itu dihitung seperti kita membuat cost structure. Jadi salah satu bagian dari cost adalah cost sumber daya. Tapi kan bukan hanya itu. Kalau itu maka kita dari dulu selalu mengatakan tenaga kerja kita murah, tenaga kerja kita murah, apa itu penting? Tenaga kerja kita murah. Kan nggak boleh begitu juga. Nah, Pak Rahmat punya nggak rasa? Bagaimana sebenarnya kita membangun kita punya tenaga kerja supaya jauh lebih tangguh? Kan membangun industri itu kan bukan pekerjaan satu malam. Yang kedua, yang dirubah kan culture pada tenaga kerja kita, dan frame kita tidak lagi melihat tenaga kerja sebagai katakanlah input produksi atau yang kita sebut sebagai bagian dari komponen cost. Jadi begini, sukses industri itu tergantung daripada bagaimana sumber daya manusia yang ada di dalam industrinya itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita ingin membangun industri itu, kita tidak hanya sekedar membuat barang, tapi minimal membangun sumber daya manusia itu sendiri. Membangun sumber daya manusia. Gimana? Jadi harus ada pemahaman. Kenapa? Kalau kita berbicara keuntungan, yang menciptakan keuntungan itu adalah karyawan, bukan manajemen semata-mata. Justru dari karyawan bawahan yang menciptakan keuntungan, proses membuat keuntungan tersebut. Oleh karena itu, perlunya pendidikan, pelatihan untuk meningkatkan skill dari karyawan itu sendiri, untuk bisa dengan adanya demikian akan dihasilkan, mereka akan mendapatkan satu peningkatan
keterampilan, pengetahuan. Nah inilah yang akan menciptakan. Dari situ pula lah transfer teknologi itu akan terjadi. Ini harus kita pahami. Jadi kadang tadi saya perlu jelaskan transfer teknologi. Ada orang bilang nggak ada transfer teknologi atau apa. Banyak yang mengatakan. Padahal itu ada proses. Transfer teknologi juga ada proses. Pertama, alih pekerjaan dulu yang akan di sini misalnya di Jepang atau di Korea dipindahkan dulu ke sini. Itu proses alih pekerjaan. Dari alih pekerjaan ada alih pengetahuan. Otomatis itu tadi melalui pendidikan sehingga ada keterampilan. Ya. Baru dari situ akan ada alih teknologi itu sendiri. Ini ada proses. Jadi jangan kita lihat alih teknologi itu sebagai dikasih. Supaya terus ada mesin teknologi bagus itu. Mesin kalau orang yang mengelola operatornya tidak punya skill, ya pasti mesin tidak produktif juga. Seberapa canggih mesin itu. Malah yang dengan kalau kita lihat saya ada beberapa pabrik-pabrik yang ada sekarang otomotif kayak Toyota. Jadi sebenarnya Anda sudah menceritakan ini sebuah revolusi mental pada bidang industrial. Dan melalui itu pula sebetulnya kita harus disitulah kita memanusiakan manusia, bukan sebagai pekerja semata-mata. Nah semangat ini harus ada. Bisa kita bikin orang seperti ada pengusaha yang bisa membayangkan manusia sebagai manusia itu. Oh iya kan, manusia itu kan makhluk yang paling sempurna dalam jagat ini, yang dikasih otak untuk berpikiran, dikasih hati untuk berperasaan, dikasih otak untuk bertenaga. Dan tiga itu kan harus diamalkan. Bagaimana kita amalkan ketiga yang penting ini sendiri sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi di alam jagat ini sendiri. Nah itulah semangat ini, itulah yang saya katakan dalam membangun industri. Jadi harus dipimpin gerakan ini oleh pemerintah. Ya itu harus menjadi salah satu tujuan pemerintah pastinya. Ya. Nah disitulah makanya Panasonic Global ada di Indonesia itu bukan sekedar membuat bahan elektronik ya, tapi kita bagian daripada mendorong pertumbuhan ekonomi yang sekaligus juga membangun sumber daya manusia. Kenapa kita bertahan? Kalau soal kita misalnya tadi dikatakan kita tutup pabrik, ya jangan sampai ya. Dan saya yakin kan sumber daya manusia kekuatan hebat yang masih ada sekian ribu orang itu modal untuk kita bisa membuat produk-produk yang lebih baik lagi. Mungkin juga agak susah Panasonic keluar dari sini karena tidak lokal partner setangguh ini kan ya. Kalau tidak lokal partner terbang aja kan ya. Pak saya ingin komentari para konsultan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia penting dan itulah yang menjelaskan, yang membedakan, kemudian yang menjadi fungsi dari inovasi. Kemenangan Samsung, kemenangan industri-industri yang baru yang masuk, kemudian mencari pangsa pasar, menggeser industri-industri yang sudah existing, itu menggeser pemain lama. Itu pada sumber daya manusia yang sangat kreatif. Tanpa kreativitas baru, mereka akan terpaku pada fitur-fitur lama yang mengandalkan teknologi. Sementara minat orang sudah berubah, selera orang sudah jauh berubah. Nah, itu persoalan sumber daya manusia ini bukan persoalan sepele. Dan dulu perusahaan Jepang itu sangat terkenal dengan urusan sumber daya manusia. Kalau dulu kita belajar tentang, ya sampai sekarang ya. Kalau kita dulu belajar tentang penciptaan pengetahuan, kita belajar tentang manajemen Jepang, kita belajar pada perusahaan Jepang, kita belajar pada ahli Jepang. Misalkan Nonaka Takeuchi tentang explicit knowledge dan tacit knowledge, itu semua adalah pelajaran-pelajaran dari industri Jepang sebenarnya. Nah, saat ini kita mau kereta api cepat belajar dari Cina. Itu juga. Itu persoalan yang lain. Persoalan yang sangat sensitif. Yang mungkin perlu satu sesi sendiri untuk bahasnya. Oke. Pertama, menurut saya gini ya, Pak Arman ini seperti seorang pengkhotbah yang baik itu. Nah, pengusaha kan tidak semua sebaik Pak Arman yang melihat manusia, urus sebagai manusia dan ada pendidikan, ada ini. Bahkan pendengaran saya yang tidak terlalu jauh ini, bahkan banyak perusahaan termasuk perusahaan kolonial sebenarnya memproduksi hal-hal yang bersifat peradaban, misalnya media masak apa itu tidak jarang yang rajin membuat pendidikan, pelatihan karena itu memakan waktu, kedua mengeluarkan biaya. Ya, menurut saya Indonesia itu dalam membangun industri tidak bisa lagi membangun industri dengan mengandalkan tenaga kerja murah. Karena kalau
kita lihat perkembangan industri kita dari tahun 70-an semacam comparative advantage sampai sekarang. Dulu kita mengimpor sepenuhnya, kemudian kita masuk ke era substitusi impor. Jadi kita mencoba membangun industri dalam negeri yang satu kita produksi sendiri, kita nggak impor. Nah sekarang kita nggak mungkin lagi hanya bergerak di substitusi impor itu, tapi kita harus membangun industri yang lebih advance dan bergerak dari industri yang mengandalkan tenaga kerja murah ke tenaga kerja yang memang full skill. Kita dari sisi riset yang dilakukan oleh ADB kemarin, Asian Development Bank, itu mereka menemukan bahwa Indonesia itu cenderung memasuki era yang disebut sebagai middle income trap. Middle income trap itu apa? Negara yang terjebak sebagai negara berpendapatan menengah yang tidak bisa naik kelas menjadi negara maju dan lebih rentan untuk turun menjadi negara yang miskin. Nah, kenapa seperti itu? Karena satu, faktor tenaga kerja kita. Terus terang, dari sisi pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di antara 10 negara ASEAN, Indonesia itu termasuk yang paling rendah. Padahal harapan kita untuk bisa tumbuh ekonomi kita ke depan, kan Pak Ahmad, Pak Jokowi itu membuat RPJMN dengan target pertumbuhan 7% dalam 5 tahun. Nah, kita dalam 2 tahun pemerintahan beliau ini 2015 kita hanya tumbuh sekitar 4,79, sebelumnya hanya tumbuh 4,9. Nah, artinya kan jauh di bawah target itu. Nah, untuk menggenjot supaya ekonomi kita ini bisa lebih kencang jalannya, salah satu sumber pertumbuhan yang diharapkan adalah produktivitas tenaga kerja. Nah, disinilah pentingnya misalnya tempatnya Kementerian Tenaga Kerja, disinilah pentingnya tempatnya Kementerian Pendidikan yang menjadi sumber pasokan tenaga kerja itu. Kemudian yang kedua, soal inovasi, saya setuju tadi. Kita nggak mungkin lagi industri kita ini hanya tumbuh dari proses yang biasa-biasa saja. Jadi orang lain berlari. Orang lain yang sama lah Nokia. Waktu diumumkan bahwa Nokia itu dibeli oleh perusahaan lain, nah itu presidennya nangis. Dia sampaikan bahwa kita ini mengalihkan bisnis atau tutup, bukan karena kita tidak melakukan inovasi, tetapi orang lain berinovasi jauh lebih cepat dibanding apa yang kita lakukan. Artinya apa? That's life. Ya, artinya apa? Industri kita harus tumbuh dengan inovasi yang kuat. Kalau mau inovasi, R&D harus juga diperhatikan. Nah, bandingkanlah spending kita untuk riset dan pengembangan itu jauh di bawah negara-negara lain, jauh di bawah kompetitor kita di ASEAN, misalnya Malaysia, Thailand, kita kalah. Spending teman-teman di sektor industri terhadap R&D itu juga kan sangat rendah. Kenapa? R&D spending baik oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta kita atau industri kita relatif rendah, karena competition itu yang nggak ada. Di Indonesia itu kita persaingan antar bisnis itu nggak tumbuh dan berkembang. Sehingga apa? Tidak ada insentif bagi industri, bagi perusahaan untuk melakukan inovasi. Kenapa? Ya, satu, haki, penegakan hukum tentang hak cipta, penegakan hukum tentang paten. Nah ini kan harus benar-benar dihargai di Indonesia, harus benar-benar ditegakkan, sehingga jangan ada orang capek-capek spending, menghabiskan duit banyak untuk R&D, dia menemukan sesuatu, teknologi baru, cara-cara baru, dengan gampangnya ditiru oleh perusahaan lain misalnya. Nah ini kan dia yang spending, orang lain yang memanfaatkan. Nah ini semua persoalan yang harus diatasi di Indonesia sehingga innovation base itu bisa jalan. Coba saya ke Pak Sarwoji, 2011 ada juga problem pada insentif besar. Ya, kalau misalnya orang nggak mungkin disuruh membangun industri, membuat pabrik, kalau ya lebih enak berdagang misalnya. Industri sudah susah cari tanah, sudah susah bersih tanah, terus belum lagi dihadang dengan pungutan yang resmi tidak resmi, tidak resmi pajak. Setelah beroperasi ada lagi tekanan dari serikat pekerja segala macam, sehingga kadang-kadang beberapa pertanyaannya agak panjang, jadi kita dulu karena ada tujuan. Ya, jangan lupa saya tadi berbicara ke Pak Sarwoji dari DPR dan kebetulan berusia Komisi 11. Karena begini, kan tidak mungkin pemerintah tidak berfungsi. Kalau itu buat apa pemerintah?
tugas pemerintah adalah memudahkan yang sulit. Kan misalnya, ya kalau lebih gampang berdagang, semua orang pilih berdagang daripada bangun pabrik atau buat industri. Tapi soalnya adalah kan berdagang bisa dilakukan lewat telepon aja, tidak butuh banyak orang. Nah, soalnya adalah penyerapan seperti tadi di semangat dari diskusi ini dari Pak Ahmad, Pak Sarkawi dan Pak Sahat adalah industri harus ditumbuhkan. Soalnya adalah apa stimulannya? Setahu saya dulu misalnya Menteri Keuangan sebelumnya Hati Basri pernah memberi insentif fiskal bagi intermediate produk, intermediate industri perantara, industri antara. Nah, ini kan begitu gitu kan tumbuh ini. Katakanlah kita bisa bersaing seperti ke produk ke akhir. Nah, gimana tuh Pak Sarkawi? Apakah memang tepat salah satu Pak Sarmuji dalam urusan dengan sarana Indonesia, sana ada Kementerian Keuangan, karena akhirnya juga telah berkaitan dengan perbankan dan fiskal. Ya, Bang, sebenarnya untuk tahun kemarin ya, pemerintah sudah mengeluarkan banyak hal ya, termasuk paket kebijakan, 9 paket kebijakan itu banyak berisi dengan insentif-insentif, termasuk insentif fiskal dalamnya. Tetapi justru PHK ini, beberapa kasus PHK ini merupakan batu ujian pertama apakah kebijakan kemarin, 9 kebijakan itu efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, pemerintah harus cek kembali itu apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak, apakah di lapangan kemudian ada kendala-kendala atau tidak. Misalkan tentang maksud Anda ini efektif sebagai hasil keputusan tetapi tidak efektif di lapangan. Misalkan tentang proses deregulasi, proses pemangkasan izin-izin, apakah betul sekarang sudah memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah? Sudah betul terpangkaskah? Sudah betul terpangkaskah? Apakah betul di kawasan industri 3 hari ngurus izin sudah selesai misalkan? Dan prakteknya saya duga tidak seperti itu. Prakteknya saya duga jauh dari apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Kalau betul-betul efektif, saya yakin iklim usaha kita ini di tahun-tahun 2016 itu sudah mulai sangat baik. Meskipun memang tampak mulai ada perkembangan, misalkan komitmen investasi itu, komitmennya ya belum realisasinya pada bulan Januari 2016 itu tumbuh agak signifikan, sangat signifikan, tumbuh 116% dibandingkan pada Januari 2015. Mudah-mudahan keseluruhan sektor, mudah-mudahan itu merupakan pertanda bahwa kebijakan pemerintah 9 kebijakan kemarin itu sudah mulai mudah-mudahan. Tetapi banyak hal perlu dicek kembali termasuk proses perizinan. Ya, karena selalu problem kita kan bukan soal ini bagaimana. Saya bertanya kepada seorang teman yang baru diangkat jadi dirjen, dia baru latihan jadi dirjen, dia lama di dunia perguruan tinggi dan perusahaan publik. Saya tanya apa bedanya? Saya kira ini negara memang negara rapat. Kenapa begitu? Rapat terus. Padahal kalau kita terus sering rapat, kita tidak ada waktu untuk mengecek pelaksanaan. Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak di mana-mana pemerintahan itu? Ya, sebenarnya rapat itu diperlukan beberapa hal saja. Misalkan rapat penetapan rencana dan rapat penentuan standar. Setelah itu implementasi saja. Baru kemudian setelah implementasi kontrol. Gitu. Jadi rapat itu cukup di awal dan di akhir saja. Jangan rapat untuk rapat. Kita kebiasaan rapat. Apa tindakan selanjutnya? Harus kita tidak lanjuti dengan rapat. Atau apa pekerjaan hari ini? Pekerjaan saya adalah rapat. Kecuali DPR ya. Rapat. Tapi kalau pemerintah rapatnya sekali saja, setelah itu kan KPCU nggak boleh terlalu banyak rapat. Dia harus memiliki. Gimana Pak? Pak Sahat kalau di kementerian ada banyak rapat nggak? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau seperti kita tematika atau seperti kita di sini, kalau PHK jadi kayaknya kalau kita kan selalu itu yang kita mengatakan kita setelah mendengar melihat perlu langsung proses ke lapangan gitu. Sehingga itulah makanya kami bisa dapat mengantisipasi bisa mendapatkan data-data yang akurat apa yang dalam berita di media massa. Jadi mengenai apa tadi itu di luar kami, tapi begini yang mau kami sampaikan di forum ini sebenarnya kalaulah
dunia usaha. Kalaulah pengusaha itu seperti yang dikatakan Pak Gobel tadi bisa memanusiakan pekerja, yakin dan percayalah kita kondisi hubungan Islam dan kondisi itu yakin dan percaya. Apa tidurnya lebih banyak ya? Ya, itu ya. Baru kemudian begini, yakin dan percayalah kita pekerja itu akan bisa lebih produktif, bisa lebih inovatif untuk mendukung bapak dia bekerja, berkompetisi dan bersaing di antara sesama. Jadi kami lihat ini yang seperti kita lihat tadi. Sebelum di samping itu juga untuk peningkatan produktivitas pekerja, di samping tugas negara, pengusaha juga bertanggung jawab untuk ikut turut serta meningkatkan produktivitas pekerja itu. Jadi di sini juga harus kita harapkan juga teman-teman serikat pekerja juga terus serta untuk meningkatkan produktivitas. Kalau industri yang beradu kan pekerjaan tidak persis, tidak semua. Jadi tidak benar bahwa ini urusan harus tumbuhkan terus-menerus antara pengusaha dan pekerja. Kan kalau berantakan industrinya, jangan salah, pengusahanya masih bisa hidup 5 tahun, 10 tahun lagi dengan spend yang ada di sudah, tapi pekerja kan langsung ampuh. Jadi sebenarnya itu sudah didasari juga. Sebenarnya begini Bapak, perlu kita pahami juga, tidak ada satupun serikat pekerja di Indonesia yang berkeinginan perusahaan tempatnya bekerja tutup. Itu harus kita tahu. Dan tidak ada satupun pengusaha yang berkeinginan melihat pekerjanya agar hidup menderita. Tidak ada. Ini saya bayar rendah lah. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada pengusaha yang berpikir ini pekerja juga. Kalau itu adalah bersegel, Pak. Jadi ada yang menjadi pemainnya semua. Jadi begini, kalau ini dalam persoalan ini adalah kurangnya keterbukaan, kurangnya dialog antara pengusaha dan pekerja. Ini yang kami lihat itu, kurang dialog, kurang keterbukaan, baru kurang kepercayaan, kurang kejujuran itu. Jadi sebenarnya itu yang saya katakan tadi, bagaimana bukannya tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang menjadi mediator supaya dialog mereka itu tidak tabrakan langsung. Jadi Bapak seperti dan Menteri dan seluruh kementerian jadi semacam donkey supaya kedua sisi ini tetap menjadi tontonan menarik dalam ring, tetapi ada rules. Betul. Jadi memang selama ini yang kita lakukan bagaimana melakukan peningkatan kapasitas bagi serikat pekerja, bagaimana pengusaha dalam berjalan dengan pekerja, bagaimana pekerja berjalan dengan pengusaha. Ini selalu kita lakukan pelatihan-pelatihan bagi teman-teman pekerja, serikat pekerja dan pengusaha. Kita ada nggak semacam apa gitu insentif atau apa namanya bagi perusahaan-perusahaan yang memanusiakan, yang lebih memanusiakan pekerjaannya dibandingkan yang lain, sehingga kalau dulu kita kalau tidak salah zaman Pak Fuad Ba'awazir, zaman Pak Mari Muhammad jadi dirjen pajak dan menteri keuangan kan dikasih penghargaan membayar pajak. Mungkin ada, nggak perlu juga kasih duit kan, usahanya lebih banyak duit, tetapi reward atau penghargaan kepada perusahaan dan pengusahanya yang treatmentnya kepada pekerja itu lebih baik. Baik, jadi kalau Kementerian Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan selalu memberikan reward kepada perusahaan-perusahaan contoh. Dalam hal perusahaan tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada perusahaannya. Dan ada kalanya kadang-kadang juga pemerintah mengajak dunia usaha itu untuk berkomunikasi dengan sampai presiden atau diumumkan lebih besar-besaran Pak supaya yang lain. Ya, memang kita lakukan sosialisasi secara besar. Daftar yang memperlakukan pekerja dengan buruk diumumkan. Baik, nah itu memang itu sudah ada kementerian kami sekarang. Iya, menteri kami sekarang kementerian misalnya untuk kehutanan dan lingkungan hidup dan kehutanan kan dia bukan daftar positif daftar negatif. Tetapi kalau kemarin kita sudah coba mengumumkan tentang perusahaan-perusahaan yang terlambat membayar THR, jadi mengumumkan nama-nama perusahaan yang terlambat membayar THR. Kemudian kita kan media kalau tidak salah berapa tahun yang lalu ada insentif dari pemerintah. Mereka yang perusahaan yang memberikan pelatihan pendidikan ada ini, itu ada insentifnya.
Dan itu diambil dari tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, itu diambil, ada fee-nya, masih ada. Betul, itu sebenarnya masih ada. Nah itu uang Bagi itu perusahaan yang melakukan pelatihan gitu. Iya. pelatihan kepada Pekerja. pekerja. Kalau tidak saya itu salah satu insentif yang ditanyakan oleh saya. Itu yang saya Betul. Nah, yang menurut saya menarik adalah itu tadi syiar atau kampanye bahwa kalau perusahaan yang memperlakukan dengan baik karyawannya, maka dia akan diberi endorsement ke publik. Kan perusahaan juga butuh nama baik. Betul. Jadi seperti itu memang betul seperti kami katakan tadi dalam hal keselamatan dan kecelakaan kerja kita telah mencoba membuat itu kemarin dalam hal pelaksanaan pembayaran THR perusahaan-perusahaan yang terlambat atau tidak membayar THR-nya itu kita publikasikan secara baik di media massa dan memang itu langkah-langkah itu menteri kami yang baru ini akan mencoba mendorong ke sana seperti itu. Sebaliknya kepada perusahaan-perusahaan atau serikat pekerja yang juga ada. Nah, serikat pekerja sekarang kalau kita lihat melakukan banyak ya serikat pekerja peningkatan pengembangan pelatihan bagi serikat pekerja tetap kita lakukan dan meningkatkan dialog pada serikat pekerja di kita sampai selama. Oke, Pak Sarkawi, memang ini problemnya kita muter, jadi tidak bisa hanya hulu, ada ini juga, tengahnya juga ada sektor keuangan, ada soal fiskal, perbankan. Tapi kan akhirnya ini ada soal politik di sini. Kan negara ini dikelola dengan politik. Ekonomi itu ditarik oleh politik. Politik adalah sebuah upaya kerja untuk merumuskan agenda-agenda perusahaan secara efektif. Tentu ada pekerjaan yang kelihatan kalau di lapangan bola itu ada pemain yang tentu lari-lari saja. Tidak pernah dia pegang bola, tidak pernah dia umpan bola, tidak pernah bikin gol. Tapi kan yang penting adalah, apalagi di sektor kalau di sepak bola, penyerang kita kan sektor perekonomian, bukan yang lain-lain. Back kita adalah hukum, politik dan lain-lain. Tapi kita adalah ekonomi kan. Nah soalnya adalah apakah squad kita atau line up kita ini sudah lama atau kita kan masyarakat menunggu rencana reshuffle, masih perlu nggak reshuffle? Iya, saya karena kan muter-muter nih masalah banyak sekali ini. urusan reshuffle ya urusannya Jokowi sama JK. Oke. Nah tapi kalau dalam kesan Anda sudah bagus kalau berdasarkan pekerjaan Anda di KPU. Nah menurut saya ini kita harus lihat PHK ini dari dua sisi ya. Selalu satu dari sisi penawaran tenaga kerjanya oleh siapa. Kalau kita bicara soal supply of labor, berarti kita bicara soal satu sektor pendidikan kita seperti apa. Kemudian yang kedua, kualitas angkatan kerja kita itu kalau dilihat dari rata-rata pendidikan itu masih lebih dari separuh itu alumni SD maupun SMP. Nah kemudian masih proporsi tenaga kerja yang alumni SMU maupun pendidikan S1 itu porsinya masih relatif kecil. Kenapa hiruk pikuk di dunia ketenaga kerjaan terus terjadi setiap tahun? Salah satunya itu, satu desain industri kita yang tidak bisa lagi bersaing dengan industri dari Vietnam, industri dari Myanmar, industri dari Bangladesh, industri dari negara-negara berkembang lain. Tapi di satu sisi kita masih punya angkatan kerja yang ya kualitasnya sama dengan mereka atau bahkan kita lebih rendah dibanding mereka. Saatnya industri kita itu bergerak dari industri yang mengandalkan buruh murah ke industri yang mengandalkan tenaga kerja terampil dengan gaji yang lebih tinggi, tapi kualitas mereka masih berada di bawah. Nah, ini persoalan besar yang kita hadapi dan saya kira ini kebijakannya bukan hanya di tenaga kerja, ini juga terkait dengan kebijakan di Kementerian Pendidikan, terkait juga di kementerian-kementerian lain yang mengurusi soal sumber daya manusia ini. Kemudian yang kedua, dari sisi permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu industri. Nah, industrinya apa? Mau tidak mau, tadi kita diskusi, industri kita ke depan harus diarahkan pada industri yang berbasis natural resources kita. Natural resources kita itu kan mulai dari laut, di hutan banyak, di perut bumi juga banyak. Nah, keunggulan itu yang selalu kita alpa untuk mengelolanya. Misalkan saja industri berbasis rumput laut.
Kita punya rumput laut di sepanjang Ambon sana itu hampir semua pantainya kan rumput laut. Teluk Tomini. Sepanjang Pulau Sulawesi itu kan di pinggir laut itu kan hampir semua rumput laut. Di Sumatera juga seperti itu. Di Papua juga seperti itu. Di Nusa Tenggara juga seperti itu. Tapi tambah kita tidak punya industri pengolah rumput laut yang benar-benar tangguh. Bahkan kita seringkali ke Seoul atau ke Tokyo. Itu bahkan kita malah beli produk olahan rumput laut dari sana baru bawa lagi ke Indonesia. Nah ini artinya apa? Industrinya tidak berkembang, khususnya berbasis sumber daya perikanan tadi. Kemudian yang kedua, Contoh lain coklat. contohnya penghasil coklat misalnya. Coklat kita juga tidak berkembang menjadi industri. Nah ini terus terang kalau khusus untuk kakao ini pernah saya bikin riset untuk khusus kenapa sih Kargil dan teman-temannya itu yang berbasis di Sulawesi itu tidak mengembangkan industri pengolahan coklatnya di Indonesia. Itu mereka lebih memilih di tempat lain karena ya satu insentif untuk industrinya memang agak kurang, sehingga Pak Ican terus terang saya pernah nulis di Kompas ya, itu saya nulis industrialisasi tanpa kawasan industri. Kenapa? Kita mau membangun industri tanpa membangun industrial estate itu nggak mungkin. Industrial estate kita di Indonesia itu, saya biasa contohkan itu sama seperti pemakaman mewah yang ada di Kerawang itu. Jadi barangnya masuk di kawasan industri tidak diapa-apain, hanya tinggal 2-3 hari dibawa ke kapal baru dikapalkan ke luar negeri. Transit dong. Tempat transit. Jadi kawasan industri kita itu gudang. Kayak hotel transit. Tempat transit. Jadi harusnya ke depan desain industri kita memang benar-benar harus masuk ke manufaktur. Nah sehingga untuk membangun industri ini kan butuh insentif. Pertama dari sisi fiskal ini benar-benar harus tepat sasarannya. Insentif fiskalnya ya seperti di zaman lalu ya itu ada Pak Hatip Basri bikin insentif bagi industri pembuat komponen industri. Kemudian yang kedua infrastruktur. Saya kira Pak Jokowi sudah mulai mendorong belanja ke infrastruktur. Kemudian yang ketiga, nah tadi Pak Sarmuji sudah sampaikan suku bunga bank di Indonesia itu relatif tinggi. Nah sehingga Relatif tertinggi di antara negara ASEAN lain. Nah kalau Malaysia sudah Singapura, yang bikin JK selalu marah-marah itu. bikin JK selalu marah. Sehingga yang mereka udah bisa 4%, kita masih 9%. Nah, bagaimana Pak Rahmat Gobel bisa berbisnis dengan suku bunga yang sangat tinggi? Baru di pasar modal kita itu baru sekitar 450-an pelaku usaha yang masuk cari uang di pasar modal. Mereka masih, industri kita itu masih mengandalkan sektor perbankan. Kemudian yang ketiga saya kira R&D spending itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Nah listrik juga harus benar-benar tersedia dengan memadai. Ini baca ini saya baru pulang dari Makassar. Itu sampai tanggal 29 itu akan mati lampu terus di Makassar. Saya tanya persoalannya apa? Persoalannya karena salah satu pembangkit di sana yang masuk ke PLN itu bermasalah. Nah, kok bisa seperti itu? Harusnya kan ada emergency plan yang dipunyai oleh PLN. Ketika satu pembangkit misalnya rusak dikit, kan harus ada pasokan alternatif, Bang. Masa negara ini harus gelap gulita selama sebulan hanya nunggu order bill atau spare part dari pembangkit yang dimaksud itu. Nah kemudian terakhir saya kira itu benar-benar penting. Sedikit dari sebelum bersatu kan ini semua soal kan tanya politisi kan. Saya mau jawab. Kalau saya sebenarnya terlepas ada tidaknya isu reshuffle, tapi menurut saya penting menteri-menteri itu berkoordinasi dengan baik. Itu yang pertama. Jangan sampai iya, justru jangan sampai keberadaan Menko tidak membuat menuju dalam satu titik, justru membiarkan perencanaan-perencanaan lain. Jangan sampai keberadaan Menko justru menunjukkan berantem terus kabinet. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk beberapa menteri, terutama menteri perdagangan, dalam konteks pembicaraan kita hari ini itu harus memiliki visi industri. Bukan mantan menteri perdagangan. Jadi kalau menteri perdagangannya tidak memiliki visi industri, menteri perindustriannya kencang mengembangkan industri, tapi kan impor dibuka terus, kemudian impor terus, impor ilegal dibiarkan, impor yang jenis-jenis
barang yang murah tetapi tidak aman dibiarkan, itu pasti industri dalam negeri pasti hancur gitu. Jadi kalaupun tidak ada reshuffle, tapi penekanan presiden pada menteri-menteri terkait itu harus baik. Yang kedua, berkaitan juga dunia industri. Menteri-menteri yang berkaitan dengan suplai bahan baku dan bahan pendukung juga harus diberi pengertian. Misalkan Menteri SDM tentang suplai gas, misalkan Menteri Perikanan dan Kelautan tentang garam. Saya baru tahu persoalan itu begitu sih ya. Sangat penting. Saya pikir cuma buat makan bakso aja. Iya. Jadi itu makanya, kalaupun ada reshuffle, garam bagi industri apa misalnya? Contoh paling gampang, karena saya ini kan tidak pabrik kaca, pengeboran pertambangan itu memerlukan garam industri yang hasilnya itu lebih dari 90%. Kalau garam-garam rumah tangga itu hasilnya cukup 78%, 75% cukup. Tapi khusus jadi jangan disamakan antara garam rumah tangga. Oh iya, garam konsumsi sangat berbeda. Industri ya, sangat berbeda. Oke, ini saya kira didengarkan oleh banyak orang juga bisa disampaikan kepada menteri yang bersangkutan. Kita iklan untuk sesi terakhir. Sesi terakhir ini dalam diskusi kita, saya ingin memberikan kesempatan kepada beliau semua untuk merangkum apa yang menurut mereka sangat penting dalam diskusi ini. Saya ingin mulai dari Bapak Sahat Sinurat, Bapak Sahat Sinurat, Direktur Penyelesaian Perselisihan dari Kementerian Tenaga Kerja. Mohon. Baik, terima kasih. Sesi terakhir ini kami kesempatkan untuk menyampaikan begini. Sikap pemerintah dalam PHK pertama, pemerintah menolak adanya PHK. Itu sikap pemerintah. Kemudian langkah-langkah untuk bagaimana mencegah PHK itu, pengusaha diminta agar melakukan upaya pencegahan sebelum upaya untuk mencegah tersebut terjadi PHK. Kemudian yang ketiga ini yang paling menarik, apabila pengusaha menemukan hambatan-hambatan, kendala-kendala, segera berkoordinasi dengan Disnaker kami setempat. Jika Disnaker kami setempat, harapannya adalah melalui koordinasi Disnaker kami akan membantu mencarikan solusi-solusi hambatan-hambatan apa yang dialami oleh pengusaha tersebut. Kemudian yang keempat ini, menjadi pemerintah selalu Kalau Disnaker mempersulit, lapor ke Pak Suratnya. betul, itu kita kementerian berkomitmen itu. Kemudian keempat, menjamin terlaksananya hak pekerja secara baik. Dan tadi dari kesimpulan kami kita yang diskusi ini, pemerintah selalu antisipasi terhadap isu-isu atau berita-berita yang dimuat dalam media massa, seperti berita tentang PHK. Kemudian saya dalam forum ini juga, harapan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Bahwasanya pekerja dan pengusaha itu adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Dan kemudian teman-teman serikat pekerja juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan keterampilan pekerjanya. Keterampilan anggotanya itu tanggung jawab serikat pekerja. Begitu juga tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya, sehingga pekerja tanpa pengusaha tidak ada artinya, dan pengusaha tanpa pekerja tidak ada artinya. Itu ya. Pak Syarkawi. Jadi yang pertama, ke depan harus ada desain industri yang komprehensif dari pemerintah. Tapi desain industri ini harus dibangun berasaskan pada prinsip-prinsip kompetisi. Seperti yang saya kira kalau kita membaca kembali rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk mendorong national competitiveness, daya saing kita secara nasional, tidak ada cara lain kecuali mendorongnya melalui proses persaingan usaha yang sehat. Nah, sehingga inilah yang harus terus didorong oleh pemerintah yang melalui kebijakan. Yang kedua, pemerintah harus benar-benar konsisten melakukan semacam reformasi pasar. Reformasi pasar itu agendanya paling tidak tiga. Satu, melakukan regulatory review, mereview semua regulasi yang selama ini menjadi hambatan. Kemudian yang kedua, melakukan reform di struktur pasar. Hampir semua komoditas industri kita itu dari sisi jumlah pemain sangat kecil, sangat terkonsentrasi. Inilah yang mempermudah terjadinya persekongkolan atau kartel di setiap komoditas industri.
Kemudian yang ketiga adalah perlu ada perubahan perilaku seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu. Kita butuh revolusi mental. Nah, kalau perubahan perilaku lewat revolusi mental itu nggak bisa jalan, harus lewat penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Saya kira ini yang harus dilakukan kalau serius ingin membangun industri. Saya kira itu Pak. Oke, Bapak Sarmuji. Ya, jadi saya minta kepada pemerintah sebagai anggota DPR, saya minta pemerintah dalam menanggapi isu PHK ini tidak hanya sekedar semata-mata memandang bahwa ini persoalan persaingan antar perusahaan, tetapi juga melihat ini sebagai pertanda iklim investasi kita yang mulai harus kita perhatikan, harus kita perbaiki. Karena penting sekali untuk mengamati gerak-gerik negara pesaing investasi di saat ekonomi dunia ini mulai turun, pasar investasi ini menjadi jauh lebih sengit persaingannya. Kalau kita tidak perhatikan iklim investasi kita, jangan salahkan kalau orang berbondong-bondong pergi dari negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak hal yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah, termasuk memberikan insentif sebagaimana kebijakan 9 kebijakan itu. Tetapi perlu kita monitoring. Pertama berkaitan dengan keluasan cakupan dari kebijakan itu. Apakah cakupannya sudah cukup untuk memberi insentif bagi dunia industri? Yang kedua, apakah kedalamannya sudah cukup? Apakah insentif itu sudah cukup seperti itu atau perlu ditambah kedalamannya? Itu sangat penting. Misalkan apakah kemudahan perpajakan ini sudah cukup seperti itu atau kita perlu teliti lagi masalah perpajakan yang masih sangat kuat. Mungkin Pak Ahmad Gobel ini tahu betul bahwa sistem iklim perpajakan kita itu juga sangat menyulitkan dunia usaha. Di samping misalkan dan Bu ya, kalau di negara pajak jangan intensifikasi saja, tapi ekstensifikasi. Betul. Soal ekstensifikasi misalkan berapa sih sebenarnya orang Indonesia yang sudah memiliki NPWP misalkan, itu kan perlu dikejar. Bukan hanya intensifikasinya, bukan hanya orang sudah bayar pajak terus ditolak terus menerus, lama-lama juga habis. Itu yang barangkali perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ini sebagai pertanda awal pemerintah tidak bisa abai, dan khusus perekonomian kita juga tidak bisa mengatakan ekonomi kita baik-baik saja. Pencapaian perpajakan kita juga turun. Itu bisa. Hanya pencapaian perpajakan turun, ditjen pajak pun turun. Ya. Itu kalau kita amati lagi itu bisa turunnya nanti selisihnya kalau ada APBNP antara 120 triliun sampai 150 triliun barangkali perlu kita adjust. Itu barangkali masih. Oke, Pak Edward, the whole last part of this. Baik, saya ingin sedikit satu cerita kecil. Ketika masih tahun 2000, ketika krisis Asia itu, perusahaan nggak untung 1-2%. Karyawan minta bonus, sementara saya katakan nggak bisa memberikan bonus. Saya buat apel pagi, saya bicara sama semua serikat pekerja, saya tanya, siapa di antara kalian yang tidak memakai Panasonic? Tolong angkat tangan secara jujur. Saya ingin survei. Banyak yang angkat tangan. Terus saya tanya, kenapa kalian tidak pakai merek Panasonic? Kan Anda bekerja di sini. Iya Pak, Panasonic harganya mahal. Nah, Anda jangan minta bonus gitu begitu. Apalagi kita gaji. Karena Anda itu udah mahal, bikin usahanya mati gitu. Akhirnya itulah joke antara saya, akhirnya ketawa saya sama semua karyawan. Anda dapat gaji di sini, Anda pakai merek lain, mesti beli di sini dong, mesti bantu perusahaan. Nah itu saya punya joke dengan karyawan waktu itu. Tapi begini Pak, saya kira ekonomi Indonesia yang lagi katanya orang lemah, lesu atau apa, sebetulnya Indonesia aja, kan seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan Indonesia ini sekarang investasi ini momentum sebetulnya. Dan ini kesempatan untuk kita kebangkitan industri, baik itu elektronika maupun otomotif. Dan saya melihat ini dari salah satu industri otomotif besar Jepang, Toyota, yang sudah mempunyai komitmen untuk meningkatkan investasinya. Dan dia memperluas industri komponennya yang tadinya tier 1 sudah, tier 2 dan tier 3. Jadi saya ada optimisme dari luar negeri. Nah kita harus optimis. Jadi saat Ford mau pergi, Toyota masuk. Nah justru kita atau bukan karena masuk Toyota lari. Karena kalau misalnya Toyota sebagai perusahaan besar masuk ke Indonesia mengembangkan dia punya struktur industrinya, otomatis industri otomotif lain akan ikut. Jadi kita pun harus optimis, kalau asing optimis atau tidak.
Ya. Yang kedua, tentu inilah kembali lagi bahwa pasar Indonesia ini kan merupakan satu kekuatan dan ini kan merupakan insentif yang besar yang tidak dimiliki negara ASEAN. Bagaimana kita harus mengelola pasar Indonesia ini untuk kita bisa jadikan untuk selalu membuat added value. Added value bukan hanya produk, tapi juga meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Jadi investasi masuk itu juga jangan cuma sekedar hanya membuat barang karena bisa untuk pasar Indonesia, tapi bagian dalam rangka kita membangun sumber daya manusia. Karena kekuatan kita ini sumber daya manusia yang melihat ke depan. Sukses menghadapi globalisasi tergantung sumber daya manusia. Dan tentu oleh karena itu disinilah harus kita bangun hubungan yang harmonis, ya, baik itu pengusahanya, investornya, dan juga para tenaga kerja. Nah, serikat pekerja juga harus bisa memahami hal ini. Jangan hanya bisa menuntut, dia harus juga berpikir apa yang bisa saya berikan. Saya punya tenaga angkatan kerja saya ini produktivitasnya di mana? Kalau hanya menuntut, siapa juga akan kasih. Negara lain akan memberikan lebih baik. Dan terakhir tentu saya percaya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk membangun iklim investasi. Tentu belum berarti apa yang dikeluarkan itu sudah 100% sempurna, masih ada yang belum sempurna. Nah, disinilah saya kira pemerintah dengan para pengusaha untuk melihat sebuah persoalan-persoalan. Apakah ini sudah? Dan ini yang akan saya lakukan juga dengan kawan-kawan perusahaan dari Jepang untuk melihat apakah ini sudah oke atau belum. Apakah dia mesti diberikan masukan kepada pemerintah. Ini sedang saya siapkan dalam waktu dekat dialog dengan pemerintah supaya investasi Jepang yang sekarang besar di sektor real, sektor manufaktur itu akan tetap bertahan. Dan KPPU juga. Oh iya Pak, nanti saya akan bilang kalau bisa dalam persaingan. Saya kira itu. Oke, entah kebetulan tidak semangat atau entah karena berasal dari daerah yang sama. Presiden ketiga Pak Yusuf Habibie dan Rahmat Gobel sama-sama menekankan soal sumber daya manusia dan industri. Tidak bisa industri kita kembangkan, tapi sumber daya manusia hanya ikutan. Sumber daya manusia justru penopang utama. Kalau kita lihat negara-negara yang kuat seperti Jerman dan Jepang, itu kan sumber daya manusia benar-benar jadi kayak dengan semangat mereka itu benar-benar membangun industri yang berpokok pada manusia. Saya kira isu-isu hilir yang muncul menjadi demonstrasi, PHK dan segala macam itu bukan tidak ada, tapi akan jauh lebih berkurang jika industri kita dibenahi. Dan catatan dari para pembicara tadi Pak Satrio dan Pak Satrio mengatakan begitu banyak komponen yang dijelaskan termasuk komponen fiskal, bunga bank dan sebagainya. Dan di atas semua itu tentu pemerintah sebagai pemimpin dari proses ini dan juga sekaligus sebagai wasit dari proses ekonomi kita bisa bangkit kembali yang sinyalnya sudah mulai naik. Demikian diskusi kita berdoa mudah-mudahan masalah ini bisa segera selesai dan sampai bicara dengan catatan dari masyarakat. Selamat datang, saya Ichan Lawemba, sampai jumpa.